Apabila nanti datang pada hari kiamat, di hari akhir,
yunadi munadi min fawqis syarab bil jannah. Ya. Nanti pada hari kiamat, pada hari akhir itu ada panggilan, ada suara yang memanggil dari atas surga yang mulia, yang indah, yang megah itu. Apa seruannya? Ainal ladzina yusalluna duha. Manakah orang-orang yang selalu mengerjakan sholat duha? Oh, kelihatan tuh Pak Ahmad Yusuf, wajah-wajah luas semua. Amin. Diseru nanti apa seruannya? Ainal ladzina yusalluna duha. Mengapain berbagi amplop? Ya, bagi amplop itu mungkin. Apa kata seruan itu? Udkhulu, masukkan, masuk min babil duha, dari pintu surga. Udkhulu, masuk ke dalam surga dari pintu duha. Bisalamin aminin, dengan penuh keamanan dan penuh ketentraman, aman sentosa. Subhanallah, insyaallah, amin ya. Wa ma ba'atsallahu min nabiyyin illa wa amarahu bis salati duha. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengutus para nabi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para nabi itu melaksanakan sholat duha. Gitu ya. Kalau duha di rumah lagi santai, alhamdulillah tidak terlalu berat. Tapi ketika di perjalanan, ya, nah ini ya, ujiannya di situ. Istiqomah kita diuji di situ. Ketika di kantor, nyempetin kan? Masa mau keluar sempat? Ketika waktu kosong masa main sempat sholat duha nggak sempat? Alhamdulillah. Nah, hadis minimal di kantor saya di pabrik itu kalau sholat duha itu penuh Pak Bisi. Alhamdulillah. Oh iya. Jadi disitulah rezeki halal dan thayyib. Halal, iya karena memang kita maisha transaksi jasa dengan perusahaan. Tapi di sela-sela waktu itu tidak dibat-bat, tidak diselingi dengan macam-macam, tapi dengan baik. Ada kawan saya tuh Pak, dari mulai kerja tuh beliau operator mesin. Itu sholat yasin, baca sholat yasin bisa 5-6 kali tuh. Karena begitu sholat mulai baca yasinnya terus, subhanallah, situ jauh. Ya itu halal dan baik, sudah halal baik karena rezekinya dibarengi dengan zikrullah. Kemudian berikutnya hadis yang ke-21. Ya Ali wahai Ali, min karamatil mu'min, sebagian dari pada kemuliaan seorang mukmin itu zaujah muwafaqah. Zaujatun muwafaqatun. Itu indahnya Arab tuh. Kalau pertamanya disukunkan, yang keduanya sukunkan. Zaujah muwafaqah atau zaujatun muwafaqah. Itu istri yang berkesesuaian gitu. Istri yang senantiasa berkesesuaian. Istri penurut muwafaqah dengan kita, sejalan seiringan gitu. Zaujah muwafaqah. Itu adalah sebuah kemuliaan dari seorang mukmin yang Allah berikan. Kemudian wassalatu jamaah. Yang kedua adalah ada amaliyah sholat berjamaah. Subhanallah ya, kalau kita khusus secara khusus bagaimana membedah keutamaan sholat jamaah nanti kalau kita betul-betul menikmati rezeki sholat berjamaah ini ketika kita terlepas satu sholat berjamaah saja, artinya bukan meninggalkan sholat, ketinggalan sholat berjamaah, itu ada hati yang hampa begitu ya, akan sampai pada titik nggak berjamaah, ada penyesalan, ada sesuatu yang hilang rasa-rasanya mungkin begitu ya. Alhamdulillah itu dari rezeki dari Allah kalau sudah hadir perasaan ya. Dan ketika misalkan suatu ketika kita anda mungkin sholat berjamaah, anda siap segala macam, minta sama Allah, ya Allah, tidak mungkin saya berjamaah secara hitungan manusia, tapi Engkau maha mengatur, maha menentukan, rezekikan kepada
kepada saya sholat berjamaah waktu sholat ini, pasti Allah kasih jalan. Ketika kita masuk masjid di terakhir, misalkan semua sudah selesai berjamaah, pasti ada saja kalau kita minta. Mungkin ada tukang bakso yang baru sholat, atau bahkan ada satu amalan ulama yang saking menjaga sholat berjamaah, tentu ketika masuk ke dalam masjid udah selesai, dilihat-lihat nggak ada orang yang mau berjamaah, nggak ada berjamaah, dia keluar, ada tukang cimol di situ, dibayar, teman cimol berapa kalau habis? 100.000 saya bayarin, tolong wudu ikut sholat berjamaah, saya menjadi makmum saya. Saking sudah merasakan manis dan lezat sholat berjamaah. Ya. Tadi apa Pak? Kemuliaan seorang mukmin itu zaujah muwafaqah, istri yang penuh. Kemudian wassalatu jamaah. Kemudian yang ketiga wajiranun yuhibbunahu. Tetangga, masyarakat yang saling pengertian, saling mencintai. Itu juga sebuah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelas jemaah sekalian, ya. Sekarang kita masuk kepada pasal tentang saum. Nah, di hadis ke-22. Hadis ke-22 sudah mulai di bab saum. Ya. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, man shama ramadhana wajtanaba al-harama fi wal buhtan radiya anhu ar-rahman wa ujaba lahu al-jinan. Wahai Ali, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, nah, seperti kita ini alhamdulillah, kemudian wajtanaba, menjauhi, meninggalkan, tidak melakukan al-haram fi, perkara-perkara yang diharamkan di dalamnya, ya. Hal-hal yang membatalkan tentu, ya. Ketika pun itu halal di bulan selain Ramadan, maka di bulan Ramadan haram melakukan, bukan makan, minum, berhubungan suami istri, khusus berhubungan suami istri di bulan suci Ramadan itu berlaku kafarah. Ada sanksi besar, ya, insyaallah. Ada sahabat datang ke rumah saya, cerita dengan uraian air mata. Mungkin dulu beliau belum hafal. Kenapa saya bilang Pak? Saat dulu saya puasa, nggak kuat, ya berhubungan dengan ceramah Ustaz, gitu ya. Sampai subhanallah. Ya ala kulli hal, mungkin belum terkifarat, belum bayar denda, belum puasa atau hal-hal yang memang harus dibayar ketika melakukan itu. Terserah penyakitnya kanker sampai meninggal. Tapi alhamdulillah saya menjadi saksi hidup beliau, subhanallah. Artinya menyesal dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insyaallah. Wajtana wal haram, menjauhi yang haram dalam bulan suci Ramadan. Wal buhtan, dan perkataan-perkataan buruk, ya, ghibah, namimah, fitnah, ya, hal-hal yang dusta, yang jelek. Maka radiya anhu, ridho kepada dia ar-Rahman, zat yang maha pengasih. Wa aujaba, dan diwajibkan lahu kepada dia al-jinan, masuk ke dalam surga. Ya, maka dalam surga itu ada sebuah kapling surga dengan pintu bertuliskan ar-Rahman, khusus untuk orang yang berpuasa. Insyaallah kita semua Allah berikan kemampuan puasa yang dengan iman dan ihtisan. Doanya Pak, jangan lupa. Allahumma ij'alna fihi yasumuhu wa yakumuhu imanan wa ihtisaban. Gitu. Allah minta jadikan puasa kami, qiyam kami, tarawihnya, tahajudnya, rawatibnya. Ya. Kenapa? Imanan wa ihtisaban. Ibadah yang penuh dengan didasari iman dan hanya mengharap pahala dari Allah.
Syawal, man atba'a Ramadhana bi sittin min Syawal, barang siapa yang mengikutkan pada puasa Ramadan 6 hari puasa di bulan Syawal. Nyawalan. Kata balahu saumad dahri kulli. Maka ditulis bagi dia puasa setahun penuh. Pak, setahun penuh puasa. Senin Kamis aja lu dahsyat. Ini dicatat setahun penuh. Kata balahu saumad dahri kulli. Ya. Ini memang harus dibudayakan, Pak. Ya, jadi memang harus dibudayakan begitu. 1 Syawal dikumandangkan. Ayo besok kita berpuasa, dari Pak RW, dari Pak RT, ketua DKM gitu ya, ketua Polri itu dahsyat. Nanti lebaran happy benar-benarnya nanti tuh di tanggal 8 Syawal pesta nyembelih sapi dan spanduk pesta rakyat puasa Syawal dahsyat. Ada kampung yang kalau buat Idul Fitri itu biasa-biasa aja. Tapi begitu tanggal 8 Syawal meriahnya kampung itu. Ya. Masya Allah. Ya lihat Pak ya, dari sekarang ya Allah banyak umur, sehat afiat. Setelah selesai Ramadan puasa 6 hari Syawal. Ada bahasan khusus nanti di akhir-akhir Ramadan. Hadis berikutnya yang ke-23. Ini sudah masuk ke dalam bab sedekah ya. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali wahai Ali, anna awliya Allah ta'ala, sesungguhnya kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, lam yanalu sa'atan rahmatillah wa ridwanih, tidaklah mendapatkan para kekasih Allah itu keleluasaan rahmat Allah dan keriduan Allah itu bikasratil ibad, dengan banyak ibadah. Para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala itu mendapatkan luasnya rahmat Allah dan keriduan Allah bukan karena banyak ibadahnya beliau. Ibadahnya banyak, tapi mendapatkan rahmatnya itu bukan karena itu saja. Walakin akan tetapinya naluha, mereka mendapatkan itu semua. Luasnya rahmat Allah dan keridhaan Allah itu bisa khawatin nafs, dengan kedermawanan, dengan kemurahan hati mereka untuk memberikan manfaat kepada sesama makhluk Allah subhanahu. Oh itu ya. Makanya kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu bukan yang hartanya banyak, bukan yang ilmunya tinggi, bukan yang jabatannya mentereng, bukan. Tapi kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Ketika banyak harta, manfaatkah harta yang dia miliki? Ketika pangkat jabatan dia pegang, dia duduk di atasnya, bermanfaatkah untuk umat dan untuk agamanya pun jabatan, mengayomi, mendampingi, melindungi? Nah, ternyata yang dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi sebaik-baiknya manusia dari sisi pandangan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah kemanfaatan. Setiap kita punya potensi besar ataupun kecil sesuai anugerah Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa? Bisa memberikan kemanfaatan kepada sesama. Itu jawaban sekali ya. Ternyata begini, bisa khawat nafs, dengan memiliki murah hati, dermawan, wal istihanati di dunia, dan ini kuncinya, dan menganggap kecil akan dunia. Nah ini kuncinya. Kenapa para wali kekasih Allah subhanahu wa ta'ala gampang, mudah, karena memang memandang dunianya ya hanya sekedar alat saja. Memandang dunia itu bukan tujuan. Tujuan intinya adalah bagaimana dengan dunia yang dia miliki untuk bisa usul sampai kepada Allah subhanahu wa
Taala dengan mendapatkan rahmat dan keridhaan. Insyaallah kita berdoa di sini sekalian. Ya berarti kita masuk insyaallah. Memberikan kemanfaatan kepada sesama, ya tidak harus menunggu kita kaya. Betul Pak, sepakat ya? Memberikan kemanfaatan kepada sesama tidak harus menunggu kita punya jabatan. Begitu ya. Sekali lagi, mastata'tum, sesuai kadar dan kemampuan kita. Ya. Berikutnya yang ke-20. Berapa Pak Budi? 24 atau 3? 24. Ini masih nyambung dengan ya tadi Pak. Yani kata beliau, as-sakhiyun qaribun minallah. Sahih itu dermawan tadi ya. Orang yang memiliki sifat dermawan itu qaribun minallah, dekat dengan Allah. Qaribun min rahmati, dekat juga dengan rahmatnya. Dan ba'idun min adabi, jauh dari siksa. Otomatis sifat dekat dengan Allah pasti dekat dengan rahmatnya, dengan kasih sayang. Masa orang yang dekat, orang yang dirahmati, orang yang dicintai mau dikasih siksaan, sesuatu yang mustahil. Pasti dicintai dan pasti disayangi, dan tentu diposisikan, ditempatkan dalam tempatnya yang sungguh mulia dan dimuliakan. Sebaliknya wal bakhilu, adapun orang yang bakhil, pedit, terus mereka hesek, cap jahe, buntut kasiran, bakhil dan sejenisnya. Ba'idun min Allah, jauh dari Allah. Ba'idun min rahmati, jauh dari Allah, jauh dari rahmatnya. Dan qaribun min adabi, akan sangat dekat dengan adabnya, dengan siksanya. Na'udzubillah. Ya sudah sangat jelas mafhum ya. Insyaallah kita juga berlatih. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan masa. Bulan bagaimana kita menumbuh suburkan rasa empati, menumbuh suburkan, menguatkan sensitivitas kepedulian sosial kita terhadap sesama. Maka saya menguatkan dan mengawali pada majelis mulia ini agenda rutin yang biasa kita laksanakan di majelis ini, di masjid atau di GDKI ini. Ada kita bulan kepedulian terhadap yatim dan duafa. Ya, saya sangat berharap itu ada yang handling deh gitu. Boleh tuh yang mengelit, ya, yang ngelit nih. Ada seksi usaha yang bisa mungkin internal dan luar, ya, supaya optimal. Bulan kemarin kita hampir 18 juta ya. 18 juta untuk yatim duafa. Allah alam tahun ini mudah-mudahan sampai. Dan juga kita juga ada program peduli alim ulama, terutama para asatidah ya, yang mendampingi kita, mengajari kita tiap bulan, tiap minggunya, mengayomi kita dengan ilmunya. Guru-guru kita, guru-guru asatidah yang mengajarkan Al-Quran sama anak-anak kita, itu yang masih saya punya hutang sebetulnya. Ya Allah, saya bilang makanya Allahumma rizqna amwalan kasiran thayyiban mubarakan fihi. Ya Allah, karuniakan harta yang banyak kepada saya. Guru-guru MD itu subhanallah, kasih dia kalau kaya itu sebulan 5 juta gitu. Sebulan paling 40 juta. Masya Allah. Ya jamaah sekalian, saya tanya, kita bisa juz amma yang kita baca dalam sholat siapa yang ngajarin? Guru kita di fakultas? Bukan. Guru kita di perguruan tinggi? Bukan. Guru kita di kampung tuh yang rumahnya rayot, dia yang ngajarin kita suratul Fatihah sehingga kita bisa sholat. Loh, sekarang kita apresiasi kita terhadap penghormatan kita terhadap guru-guru kita yang di fakultas jauh melebihi guru kita yang mengajarkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Saya tuh kepikiran, kaya. Itu yang ingin. Ustaz kemarin Ustaz Yusuf datang ke rumah. Ini contoh orang kaya, sahih, kaya dermawan. Suatu ketika beliau
melihat masjid yang bangkrut lah, masjid pesantren bangkrut karena muakibnya meninggal, anak-anaknya nggak passionnya dibangun lah. Singkat cerita, ketemu salah satu agnia yang sahih, yang kaya dan itu berapa Ustaz? Pak Haji kita lihat saja Ustaz, dilihat beresin semua. Jakarta panas, kasih AC 1 kamar 1. Masjidnya udah rombak aja, selesai Pak, sudah selesai semua. Sakit banget. Kasih ambulannya dibeliin. Ustaz, santrinya ada sekitar 45 santri dari 165 santri yang direkrut, tapi yang terseleksi yang lolos 40 santri. Perlu guru berapa? 7 orang, digaji namanya. Gitu deh Mas. Harta yang sudah ada hanya disiplinnya ditanam. Berjalanlah pesantren baru itu melanjutkan yang tadinya 11 tahun nganggur terus di alat kuliah hirsut rakus manusianya. Begitu sudah kelihatan maju, anak-anak yang membiarkan masjid dan pesantren itu terbengkalai 11 tahun, begitu maju, begitu kelihatan, wah, profit oriented. WA Ustaz besok kumpul. Ternyata setelah kumpul itu anak-anak semua kumpul. Mohon maaf, yayasan kami ambil alih. Cuma gitu. Dahsyat. Ya manusia lah Pak ya, manusia. Akhirnya beliau pindah ke sini, pindah ke Bogor dan sekarang habisan ya. Kalau sudah profit oriented itu, mudah-mudahan kita Allah jadikan yang ghani dan syahid, kaya dan dermawan. Tuh 2 program jemaah sekalian yang mesti nanti kita sama-sama pikirkan, yaitu santunan yatim dan duafa. Kemudian nanti kita juga ada pedulian kita terhadap para asatidzah, guru-guru ngaji kita, alim ulama, ustaz-ustaz dan juga guru-guru yang mengajar anak-anak kita karim dan ilmu-ilmu yang lain. Ya, insyaallah nanti kita mulai dengan program. Kemudian berikutnya, ya Ali, wahai Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Kata Nabi SAW, aku melihat tulisan di pintu-pintu surga itu. Anti muharramah ala kulli bakhil wa aqi wa namma. Nanti di pintu surga kata Nabi, aku melihat di pintu surga itu ada tulisan, wahai surga, engkau diharamkan kepada setiap orang yang bakhil. Insyaallah ya. Bakhil walaupun punya ilmu, bakhil itu dibenci Allah. Orang bodoh tapi dermawan dicintai Allah. Yang utama yang berilmu ya dermawan gitu. Kalau kita buat komparasi, ini punya ilmu, tapi kalau punya ilmu, kalau amal dengan ilmunya nggak mungkin bakhil. Berarti dia punya ilmu tapi nggak beramal dengan ilmu. Kalau dibuat komparasi yang berilmu tapi bakhil, yang biasa-biasa tapi dermawan, ini yang paling dicintai Allah. Yang biasa tapi dermawan. Ya, seyogianya berilmu dan dermawan, itu ideal. Engkau surga, kata Nabi, dalam tulisannya itu di pintu surga diharapkan kepada orang yang ala kulli bakhilin, kepada setiap orang yang bakhil, wa aqil, dan setiap orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Lagi dan lagi, anak-anak, insyaallah khawatir kita belum menanamkan akhlak yang baik kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita termasuk anak yang durhaka kepada kita. Bukan kita ingin dihormati, bukan, tapi khawatir, khawatir dia belum menunaikan haknya untuk birrul walidain. Kembali kepada kita, sudahkah kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua? Sudah meninggal, kedua orang tua saya sudah tidak ada. Bagaimana caranya berbakti kepada kedua orang tua? Nah, ada cara-caranya.
almarhum ibu bapak kita, melanjutkan untuk estafet kebaikan-kebaikan itu juga merupakan sebagian dari cara birrul walidain, menyambungkan silaturahim kepada sahabat-sahabat almarhum ibu bapak. Ya, jangan sampai kata orang tua rumah pada obor. Nah, kita tugas kita harus ditelusuri, dibawa anak kita ini agak jangan ya Pak ya. Agenda kita yang sudah lama direncanakan juga untuk silaturahim ke ulama juga. Ya. Satu lagi juga sekalian. Ya Ali, wahai Ali, lamma khalaqallahu al-jannah, saat ketika Allah menciptakan surga, qalat, surga berkata, ya Rabb, lima khalaqtani, untuk siapa engkau ciptakan aku? Qala Allah berfirman, likulli syaqiyyin wa taqiyyin. Surga, kata Allah, aku ciptakan kamu itu untuk setiap orang yang dermawan, wa taqiyyin, dan untuk setiap orang yang bertakwa. Qalat, surga berkata lagi, raditu, kalau begitu aku ridho ya Allah. Wa qalat, dan berkata an-nar, neraka, ya Rabb, lima khalaqtani, wahai Allah, untuk siapa kami diciptakan? Qala Allah berfirman, likulli bakhilin wa mutakabbirin. Engkau wahai neraka menciptakan untuk setiap orang yang bakhil dan untuk setiap orang yang takabur, sombong. Qala, neraka itu berkata, ana lahumma, kedua orang itu adalah makananku ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tolongkan kita semua ke dalam orang yang senantiasa dirindukan surga. Pesan Yusuf tadi subuh, al-jannatu mustaqatun ala arba'ina farid. Surga merindukan kepada 4 kelompok manusia. Ta'al Quran, wa hafidhil lisan, kemudian wa mut'imul ji'an, wa shawm. Surga merindukan orang jenis 4 orang. Satu adalah orang senantiasa ta'al Quran. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Satu, tadi malam saya ekspresikan kebahagiaan saya kepada istri saya. Subhanallah. Bilang, kalau habis tanah, habis tarawih kau beli. Ya kan? Kalau kemarin paling aset 4-5 orang. Betul ya? Tapi atas usul Pak Asep ini kita rubah metodenya. Subhanallah. Kita bertadarus hampir 30 orang. Ini adalah nikmat rezeki yang besar dari sisi Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan surga nih. Kenapa? Tahil Quran, yang senantiasa membaca Al-Quran. Terbata-bata Ustaz, kita kata Ustaz di kamar gitu. Ya, orang yang membaca Al-Quran terbata-bata, falahu ajrani wa pahala. Asal mau belajar. Nah, saat ini proses literasi nih, pembelajaran kita intensif dengan Al-Quran. Mau dulu, himmah semangat. Insyaallah ke depan di minggunya kan kita ada tahsinul Quran, wa hafidhil lisan, dan orang yang dirindukan surga ya menjaga lisan, enggak sekate-kate, tidak keluar dari lisannya kecuali ada manfaat. Wa mut'imul ji'an, dan orang yang senantiasa memberikan kepada yang memerlukan, dan shawm, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Insyaallah semuanya ada pada amaliyah kita di bulan Ramadan ini. Bukan menampakkan diri, dan bukan, memang mudah-mudahan Allah kita golongkan kepada semua yang ada atau salah satunya aja gitu, sehingga kita mendapatkan kemuliaan dirindukan oleh surga. Amin ya Rabbal. Demikian mungkin yang saya sampaikan. Sampai ketemu besok di waktu yang sama insyaallah, dan keadaan yang lebih baik daripada ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sengaja diberikan waktu sekitar 10 menit itu untuk yang melanjutkan tadarus sebelum kita sholat isya. Gitu ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.